Jasad dari Sukuwati ini ditemukan itu karena ada salah satu tetangganya, kita sebut aja namanya Bu Ami ya. Nah, para warga pun langsung menuju ke rumahnya si nenek itu, ke rumahnya Sukuwati ini. Hebohlah satu desa itu setelah penemuan jasad dari Sukuwati ini. Hai guys, selamat datang kembali di channel Sudut Cerita. Nah, kemarin kita udah ngebahas tentang Kromo Leo gitu ya. Dan sekarang kita akan ngebahas hal yang mungkin gak kalah menarik dari cerita yang kemarin. So, buat teman-teman semuanya yang suka dengan hal creepy ataupun cerita-cerita horor gitu ya, wajib banget nih kalian tekan tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini. Dan juga kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga nonton di channel ini. So, buat teman-teman semuanya, sekarang kita langsung aja ke ceritanya. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang urban legend di mana cerita ini emang benar-benar pernah terjadi, yaitu cerita pocong Sukuwati. Nah, Sukuwati ini adalah anak gadis gitu ya, seperti anak gadis pada umumnya yang saat itu berusia 23 tahun. Dan ayahnya baru aja meninggal 1 bulan yang lalu, dan juga ibunya udah meninggal lebih dulu gitu ya, di saat Mbak Sukuwati ini berusia 8 tahun. Nah, para warga sekitar mengenal Mbak Sukuwati ini dengan seorang anak remaja gitu ya, yang berparas cantik, dan Sukuwati ini adalah bunga di desa tersebut gitu. Nah, tahun itu Sukuwati ini baru aja lulus SMA, dan setelah lulus SMA dia memutuskan untuk bekerja di kelurahan tempat ia tinggal. Nah, sepeninggalan dari ayah dan juga ibunya, Sukuwati ini sering dilamar oleh orang kaya gitu ya, mulai dari orang desa, tetangganya, dan juga orang-orang kota gitu. Cuman Sukuwati ini selalu menolak dengan alasan belum cukup umur atau belum pengen pacaran gitu ya sama si neneknya. Padahal si nenek ini udah berharap banget kalau Mbak Sukuwati ini segera menikah dan segera punya keturunan gitu ya, agar ada nanti yang menjaga Sukuwati ini setelah ditinggalkan oleh sang nenek gitu. Nah, sebenarnya nih ya, para warga atau tetangga-tetangganya itu udah tahu kalau itu hanya alasan dari Mbak Sukuwati untuk melakukan penolakan gitu ya. Karena Mbak Sukuwati ini udah punya orang spesial gitu ya, udah punya pacar yang bernama Bondan, dan dia juga pemuda dari desa itu. Tapi nih ya, nenek dari Sukuwati ini tidak pernah setuju kalau Sukuwati ini ada hubungan dengan Bondan. Karena walaupun ya Bondan ini orang kaya gitu ya, keturunan orang kaya, cuman Bondan ini adalah orang yang mungkin bisa dibilang orang berandal gitu ya, orang yang urak-urakan ya, suka marah-marah gitulah istilahnya. Nenek Sukuwati ini udah berulang kali gitu yang ngingetin Sukuwati, kamu jangan pacaran sama Bondan, kamu jangan pacaran sama Bondan. Tapi Sukuwati tetap aja ngejalin hubungan diam-diam sama Bondan. Dan ternyata nih ya, ayah dari Bondan juga tidak pernah menyetujui hubungan antara Bondan dan juga Sukuwati. Jadi nih ya, dulu itu kakek Sukuwati dan kakeknya Bondan itu pernah menjadi lawan politik gitu ya, sama-sama calon lurah gitu. Cuman yang menang adalah kakeknya Sukuwati. Nah, karena itulah dendamnya terus turun-temurun, karena menurut kakek dari Bondan, ya kakeknya si Bondan itu, dia itu merasa dicurangin gitu ya. Makanya dia itu dendam banget sama keluarganya Sukuwati, dan itulah penyebabnya si orang tua dari Bondan ini tidak pernah menyetujui Sukuwati berhubungan dengan Bondan. Akhirnya nih ya, di tahun 1974 Bondan ini menikah dengan wanita lain yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya gitu ya. Sebenarnya ya, Sukuwati ini udah tahu kalau Bondan ini dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Cuman Bondan ini pernah berjanji sama Sukuwati kalau dia akan serius sama Sukuwati dan dia akan menolak perjodohan itu. Nah, beberapa bulan kemudian di pertengahan 1975, Sukuwati ini ditemukan tewas gantung diri di kamarnya. Nah, jasad Sukuwati ini ditemukan 7 hari setelah kematiannya. Jasad dari Sukuwati ini ditemukan itu karena ada salah satu tetangganya, kita sebut aja namanya Bu Ami ya. Bu Ami ini kayak mulai curiga gitu. Biasanya kan Sukuwati itu selalu bawa neneknya berjemur gitu di teras rumahnya. Tapi kok nggak ada gitu. Akhirnya si Bu Ami ini memberanikan diri untuk datang ke rumahnya si nenek gitu ya. Diketoklah pintunya si nenek ini. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tok
atau assalamualaikum, tapi nggak pernah ada sautan, nggak ada jawaban gitu ya, kayak kosong aja rumahnya. Akhirnya si Bu Ami ini dipanggillah itu para warga gitu, kumpul para warga gitu, dipanggillah semua para warga sama si Bu Ami ini. Si Bu Ami ini pun ngomong sama warga, woi, si Sukowati kok nggak pernah kelihatan, biasanya dia kan bawa neneknya berjemur gitu. Para warga pun mulai kayak, iya ya, biasanya si Sukowati selalu kelihatan, tapi kok nggak pernah kelihatan. Nah, para warga pun langsung menuju ke rumahnya si nenek gitu, ke rumahnya Sukowati ini. Langsung diketok pintunya bareng-bareng gitu, tapi nggak pernah ada jawaban gitu, nggak ada jawaban. Akhirnya dibukalah pintunya dan ternyata nggak dikunci. Udah masuk tuh para warga ke dalam rumahnya gitu ya. Dan setelah di dalam, dilihatlah si nenek berbaring lemas gitu ya di kamarnya gitu. Si nenek itu ditanyain gitu sama Bu Ami, "Nek, kenapa Nek kok kayak gini? Sukowati mana?" digituin. Si nenek nggak jawab, dia cuma gitu aja sambil nunjuk-nunjuk ke arah kamarnya Sukowati gitu. Nah, keluarlah Bu Ami ini dari kamar si nenek dan menuju ke kamar Sukowati gitu. Dan setelah Bu Ami ini keluar, Bu Ami menyaksikan para warga yang udah mulai ngedobrak pintu Sukowati karena tercium kayak bau bangke itu, keras banget gitu baunya. Dan para warga itu udah mulai kayak curiga, pasti ada apa-apanya. Didobraklah pintunya Sukowati ini. Duar. Setelah dibuka, ditemukanlah Sukowati udah dalam keadaan terbujur kaku dengan posisi leher tergantung. Nah, hebohlah satu desa setelah penemuan jasad Sukowati ini. Ditambah lagi saat ditemukan Sukowati ini dalam keadaan hamil, jadi bahan pembicaraan orang-orang gitu ya. Sukowati dalam keadaan hamil, dia itu meninggal dalam keadaan hamil, bla 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 bla. Ya tahulah kalau para warga udah kumpul gitu, ibu-ibu udah kumpul ngobrol ya seperti itu. Nah, 3 hari setelah kematian dari Sukowati ini, para warga bersaksi kalau mereka melihat sosok hantu pocong yang diyakini itu adalah Sukowati. Nah, salah satu saksinya yaitu kita sebut aja namanya Mas Dedi ya. Dan Mas Dedi ini adalah seorang anak remaja juga gitu ya, saat itu masih berusia belasan tahun gitu ya. Nah, Mas Dedi ini saat itu kebelet banget pengen buang air gitu ya. Dan Mas Dedi ini pun kayak ngerasa takut gitu untuk buang air. Dan kalau dilihat ya, di zaman dulu ya, di zaman pada tahun itu, toiletnya tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan enak itu toiletnya, udah setiap rumah udah ada toilet. Kalau dulu nggak, si Mas Dedi ini harus jalan gitu jauh baru dia bisa ke toilet gitu ya. Dan itu pun kayak zaman gitu ya, yang ditutupin kayak cuman ditutup-tutupin sedikit aja gitu ya, di bagian dari pinggang ke bawah gitulah, biar ketutup itu aja. Nah, saat itu Mas Dedi memberanikan diri untuk buang air gitu ya. Jalan Mas Dedi itu, padahal udah takut ya, merinding banget gitu loh. Jalan dia sampai sana, ternyata ada salah satu warga gitu. Dan si Mas Dedi ini kenal sama dia. Dan Mas Dedi kayak nyapa gitu. Bapak, kok berani sendirian, Pak? Lah, kenapa harus takut? Itu loh, Pak, Mbak Wati itu loh. Pak, tiba-tiba orang itu hilang. Takutlah si Mas Dedi ini. Dia takut banget itu sampai lari itu terbirit-birit sampai dia lupa untuk cebok gitu. Dan sampai di depan rumahnya dia pun kayak terpleset gitu dan jatuh. Nah, pas saat jatuh itu dia ngelihat kayak remang-remang gitu kan, karena saat itu, zaman dulu saat itu belum ada listrik gitu. Cuman pakai lampu, kayak lampu apa ya namanya itu ya, nggak tahu namanya itu, pokoknya lampu yang dari api itu. Kelihatan di samping di tetangganya si Mas Dedi ini, kelihatan kayak ada putih gitu berdiri. Itu apa ya, kayak karung gitu. Awalnya dikira karung sama si Mas Dedi ini, soalnya kan dia posisinya kayak berdiri, terus kayak kepalanya dihentak-hentakkan ke pintu tetangganya gitu. Nah, si Mas Dedi ini pun ketakutan gitu, langsung dia masuk ke dalam rumahnya gitu, langsung ditutup pintunya, langsung masuk ke kamarnya, langsung ditutupin lah dirinya pakai selimut gitu, ketakutan. Nah, tadi itu saat dilihat sama Mas Dedi itu, si pocongnya ini masih di tetangganya dia, di samping rumahnya dia. Dan kalian tahu, beberapa menit kemudian suara hentakan atau suara ketukan itu ada di pintu rumahnya si Mas Dedi ini. Tuk, tuk, tuk. Makin takut lah si Mas Dedi ini, makin digulung dirinya pakai selimut gitu. Nah, besoknya di pagi harinya, tuh para warga semuanya kumpul gitu, membicarakan
yang kemarin mereka lihat dan yang kemarin mereka dengar gitu. Dan para warga pun semuanya mengaku gitu kalau kemarin malam gitu ya, pintu rumah mereka semuanya diketuk satu persatu oleh hantu pocong Sukowati itu. Nah, tadi itu adalah cerita kesaksian dari Mas Dedi, dan sekarang kita kembali ke cerita nenek dari Sukowati. Nah, kalian masih ingat kan dengan keadaan nenek Sukowati yang saat itu sedang sakit gitu ya. 40 hari setelah perginya Sukowati, nenek ini pun udah mulai membaik keadaannya gitu ya. Udah bisa berjalan, udah lancar ngomongnya gitu. Nah, singkat ceritanya, di suatu sore sekitar pukul 17.00, si nenek ini tergopoh-gopoh gitu nyari warga gitu. Warga pun bertanya-tanya gitu ya, loh si nenek ngapain? Ada apa, Nek? Tanyalah si nenek ini oleh para warga. Itu loh, cucuku datang, cucuku pulang bawa bayi. Kaget para warga. Langsung para warga itu, di mana, Nek? Di mana? Tunjuklah di rumahnya dia, katanya, kata si nenek. Dibawalah para warga itu sama si nenek ke rumahnya gitu. Sambil ditunjuk-tunjuk sama si nenek gitu. Itu loh cucuku, itu. Nah, para warga nggak ada yang bisa lihat, nggak ngelihat yang dibilang sama si nenek itu, cuman para warga mengiyakan aja. Dan para warga kayak berpikir, oh mungkin si nenek otaknya udah mulai ini karena ditinggal oleh cucu kesayangannya gitulah istilahnya. Nah, kejadian ini pun terus berulang-ulang gitu ya, sampai si nenek ini pun akhirnya meninggal dunia menyusul Sukowati. Nah, sekarang kita kembali ke masa lalu dari si Sukowati ini gitu ya. Kalian masih ingat kan dengan Bondan kan, kekasihnya dari Sukowati. Nah, sepeninggalan dari Sukowati, dikabarkan Bondan ini udah mulai stres seperti orang gila gitu, teriak-teriak nggak jelas gitu. Akhirnya Bondan ini pun dipasung oleh keluarganya gitu ya, sampai dengan sekitar tahun 2004 akhirnya Bondan juga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Nah, jadi itulah kisah cerita tentang awal bermulanya pocong Sukowati. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe di channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga menonton video di channel ini. Dan sekarang udah malam, udah jam 1. Videonya sampai sini aja. Oke, dan see you.